Hukum asumsi adalah konsep yang kuat, yang dapat membantu Anda mewujudkan keinginan dan mencapai tujuan Anda. Konsep ini didasarkan pada premis bahwa asumsi kita tentang realitas menciptakan pengalaman kita. Dengan kata lain, apa yang kita yakini sebagai kebenaran akan menjadi kenyataan bagi kita. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Neville Goddard, seorang tokoh terkemuka dalam gerakan pemikiran baru, yang percaya bahwa kesadaran kita menciptakan realitas kita. Dia berkata, asumsikan bahwa keinginan Anda telah terpenuhi, dan perhatikan arah yang diikuti oleh perhatian Anda. Artinya, jika kita ingin mewujudkan sesuatu dalam hidup kita, kita harus terlebih dahulu berasumsi bahwa hal itu sudah terjadi. Dengan melakukan ini, kita mengalihkan fokus kita dari kekurangan dan keterbatasan menuju kelimpahan dan kemungkinan. Perubahan perspektif ini mengarah pada pergeseran energi, yang membantu kita menarik keinginan kita ke dalam hidup kita. Dalam video ini, kita akan membahas lebih jauh tentang hukum asumsi dan bagaimana benar-benar menguasainya untuk mencapai apapun yang Anda inginkan. Untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan besar dari hukum asumsi, sangat penting untuk memahami prinsip intinya, yaitu mengasumsikan keinginan kita telah terpenuhi. Ini jauh melampaui sekadar berpikir positif atau visualisasi. Hal ini melibatkan sepenuhnya membenamkan diri kita dalam realitas di mana keinginan kita telah terwujud. Contohnya seperti bangun tidur dengan riang dan gembira menyambut dimulainya kehidupan impian kita setiap pagi. Dengan merangkul dan mewujudkan konsep mendalam ini, kita membuka potensi tak terbatas untuk mewujudkan keinginan terdalam kita, dan mengubah hidup dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebaliknya, hukum tarik-menarik berfokus pada menarik apa yang kita inginkan dengan menyelaraskan pikiran dan energi dengan keinginan kita. Di sisi lain, hukum asumsi melangkah lebih jauh dari sekadar menarik keinginan. Hal ini melibatkan membenamkan diri dalam realitas di mana tujuan kita sudah tercapai. Pada intinya, hukum tarik-menarik adalah meminta kepada alam semesta untuk apa yang kita inginkan. Sedangkan hukum asumsi bagaikan dengan percaya diri melangkah ke dalam alam semesta di mana keinginan kita sudah terwujud. Mari kita landasi pemahaman kita tentang hukum asumsi dengan beberapa ilmu pengetahuan. Otak kita dirancang untuk membentuk pola dan memahami dunia di sekitar kita, tetapi kadang-kadang otak kita cenderung mengambil jalan pintas, yang mengarah pada bias kognitif. Hal ini pada dasarnya adalah kesalahan mental yang disebabkan oleh strategi pemrosesan informasi yang disederhanakan. Pikirkan seperti ini, anggaplah pikiran Anda sebagai taman yang subur, dan asumsi Anda sebagai sebuah benih. Bias kognitif adalah air dan sinar matahari, yang memperkuat benih asumsi, dan memungkinkan benih ini tumbuh menjadi tanaman realitas. Misalnya, bias konfirmasi, salah satu bias kognitif yang paling umum, yang membuat kita lebih menyukai informasi yang mengkonfirmasi keyakinan atau asumsi yang sudah ada, sambil mengabaikan bukti yang bertentangan. Melalui sudut pandang hukum asumsi, bias ini memperkuat realitas yang kita diasumsikan, terus-menerus mencari dan mengkonfirmasi informasi yang sejalan dengan asumsi kita. Pikiran bawah sadar adalah alat yang sangat kuat. Seringkali diremehkan kemampuannya dalam membentuk realitas kita. Ia berfungsi sebagai gudang keyakinan, asumsi, dan pengalaman yang mendalam. Anggap saja pikiran bawah sadar ini sebagai kru belakang panggung yang sangat diperlukan dalam sebuah teater. Bekerja dengan tekun di balik layar untuk memastikan pertunjukan, realitas kita, berjalan dengan sempurna sesuai rencana. Ia memiliki peran yang tak tergantikan dalam mengatur pikiran, emosi, dan tindakan kita, secara rumit menenun jalinan kehidupan kita. Dengan kekayaan pengetahuan dan kebijaksanaannya yang luas, pikiran bawah sadar memberikan kita wawasan dan panduan yang mendalam jika kita meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami bahasanya. Pikiran bawah sadar tidak mempertanyakan atau memperdebatkan validitas informasi yang diterimanya. Sebaliknya, ia menerima sepenuhnya sebagai kebenaran dan bertindak sesuai dengan itu. Inilah sebabnya,
Ketika kita menerapkan hukum asumsi dan sepenuhnya merangkul kenyataan bahwa keinginan kita telah terwujud, pikiran bawah sadar kita dengan mudah menerima ini sebagai kebenaran, dan kemudian memulai menyelaraskan tindakan, reaksi, dan pikiran kita dengan realitas yang kita asumsikan ini. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan kekuatan asumsi, kita dapat menciptakan pergeseran yang mendalam dalam pemrograman bawah sadar kita, dan mewujudkan keinginan kita dengan lebih mudah dan efisien. Dalam kata-kata bijak dari psikolog terkenal Carl Jung, ketika Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, alam bawah sadar akan menentukan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir. Oleh karena itu, dengan secara sadar memilih asumsi kita dan membimbing pikiran bawah sadar kita sesuai dengan itu, maka kita dapat menjadi penulis naskah utama dari takdir kita sendiri, membentuk hidup kita dengan niat dan tujuan. Saat kita menyelami lebih dalam ajaran transformatif Neville Goddard, kita tiba pada konsep mendalam tentang merasakan keinginan yang telah terpenuhi. Pemahaman luar biasa ini menekankan bahwa realitas fisik kita saling terkait erat dengan keadaan internal kita, berfungsi sebagai cermin dari pikiran dan emosi kita. Akibatnya, jika kita ingin mewujudkan perubahan dalam dunia eksternal kita harus memulai perjalanan batin untuk transformasi yang mendalam. Pada intinya, kita didorong untuk sepenuhnya merangkul emosi kuat yang ditimbulkan oleh pemenuhan keinginan terdalam kita, bahkan sebelum keinginan tersebut terwujud menjadi kenyataan yang nyata. Emosi pada dasarnya berfungsi untuk memperkuat kekuatan asumsi kita. Mereka bertindak sebagai bahan bakar yang mendorong pikiran kita ke alam semesta, sehingga mempercepat proses manifestasi. Misalnya, jika kita mengasumsikan bahwa kita sukses, dan merasakan kebahagiaan, kepercayaan diri, serta kepuasan yang terkait dengan kesuksesan tersebut, pikiran bawah sadar kita akan menerima respons emosional ini sebagai bukti dari realitas yang diasumsikan. Pikiran bawah sadar kemudian bekerja tanpa henti untuk menyelaraskan tindakan dan keadaan kita dengan perasaan-perasaan ini. Perwujudan emosional dari asumsi kita dengan demikian berfungsi sebagai alat yang kuat untuk penciptaan yang sadar. Dengan memanfaatkan energi dari emosi kita membuka potensi untuk memperbesar dampak dari asumsi-asumsi kita. Saat kita membiarkan diri kita sepenuhnya merangkul dan mengalami emosi yang terkait dengan realitas yang kita inginkan, pikiran bawah sadar kita semakin diyakinkan akan validitas asumsi kita. Hubungan emosional yang mendalam ini memperkuat keselarasan antara pikiran, tindakan, dan keadaan kita, membuka jalan bagi penciptaan hasil yang kita inginkan secara sadar. Saat Anda mempraktikkan perwujudan dari asumsi Anda, selalu ingat kutipan mendalam dari Albert Einstein, imajinasi adalah segalanya. Itu adalah pratinjau dari daya tarik kehidupan yang akan datang. Karena itu, biarkan imajinasi Anda berkeliaran dengan bebas dan tak terkendali. Biarkan imajinasi Anda melukis gambar-gambar yang jelas dan berwarna-warni dari keinginan Anda yang telah terwujud, dan sepenuhnya membenamkan diri Anda dalam emosi yang kuat, yang dibangkitkan oleh gambar-gambar yang memikat ini. Percayakan sepenuhnya pada kekuatan asumsi dan kemampuan luar biasanya dalam membentuk realitas Anda, dan takjublah saat Anda menyaksikan alam semesta dengan mudah menyesuaikan dirinya untuk selaras dengan keadaan internal Anda. Saat kita berbicara tentang hukum asumsi, sebuah konsep fundamental yang muncul adalah prinsip frekuensi getaran. Seperti radio yang disetel pada frekuensi berbeda untuk stasiun radio yang berbeda, pikiran dan emosi kita beroperasi pada frekuensi tertentu yang selaras dengan keinginan terdalam kita. Dengan sengaja menyelaraskan keadaan emosional dan mental kita dengan frekuensi getaran dari keinginan kita pada dasarnya mengubah diri kita menjadi antena manusia, menyiarkan niat kita ke alam semesta. Dalam orkestra kosmis yang luas ini, keyakinan dan asumsi menyusun melodi dalam kehidupan kita. Mereka menetapkan nada dan irama, menciptakan resonansi unik di dalam alam semesta. Resonansi ini bukan sekadar gema dalam kekosongan kosmis, tetapi membentuk realitas kita dalam cara yang nyata dan signifikan. Melalui melodi inilah kita berbicara dengan alam semesta, memproyeksikan keadaan internal kita ke kanvas eksternal kehidupan kita.
keyakinan itu kuat. Mereka bukan pengamat pasif dalam proses manifestasi, tetapi peserta aktif yang mengarahkan alam semesta sesuai dengan kehendaknya. Hal ini seperti perumpamaan batu yang dilempar ke dalam kolam. Keyakinan kita, ketika dilemparkan ke alam semesta, menghasilkan riak yang memengaruhi jalannya peristiwa dan keadaan dalam hidup kita. Realitas kita dengan demikian menjadi cerminan dari keyakinan dan asumsi batin kita. Inilah mengapa hukum asumsi bukan hanya konstruksi teoritis, tetapi panduan praktis untuk secara sadar menciptakan realitas kita. Ingatlah kata-kata dari filsuf terkenal Wayne Dyer, ubahlah cara Anda melihat sesuatu, dan hal-hal yang Anda lihat akan berubah. Dengan menggeser keyakinan kita dapat mengubah resonansi dalam alam semesta, dan selanjutnya mengubah realitas kita. Seperti kacamata yang sudah usang, keyakinan yang membatasi seringkali mengaburkan perspektif kita, dan menghalangi kita untuk menyadari besarnya potensi penuh kita. Mengenali distorsi ini dan menantang validitasnya adalah langkah pertama yang penting menuju transformasi. Seperti yang pernah dikatakan dengan bijak oleh Socrates, hidup yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Kita harus dengan berani mempertanyakan asumsi kita, memeriksanya secara teliti di bawah cahaya kesadaran diri yang terang, dan dengan berani menantang validitasnya untuk memulai perjalanan transformasi pribadi yang benar-benar memuaskan. Ingatlah, keyakinan bukanlah sesuatu yang kaku, mereka dapat dibentuk dan diubah. Untuk mengubah keyakinan yang membatasi, kita harus dengan sadar menggantinya dengan alternatif yang memberdayakan. Misalnya, jika Anda percaya bahwa Anda tidak cukup baik, tantang asumsi ini dengan keyakinan yang memberdayakan bahwa Anda mampu dan layak. Ini bukanlah membodohi diri sendiri dengan afirmasi tanpa dasar, tetapi tentang menanamkan diri Anda pada kebenaran yang tak terbantahkan tentang nilai dan potensi bawaan Anda. Rangkullah perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan pribadi, dan biarkan keyakinan yang memberdayakan mendorong Anda menuju kebesaran. Memanfaatkan kekuatan transformatif dari asumsi positif membutuhkan latihan yang tekun. Ini seperti merawat kebun. Setelah Anda mencabut keyakinan yang membatasi, Anda harus terus-menerus memelihara benih asumsi positif dengan perhatian dan niat. Saat Anda menyirami benih ini, mereka bertumbuh, mempengaruhi pikiran, tindakan, dan pada akhirnya mempengaruhi realitas Anda. Ingatlah, setiap pikiran yang Anda tanam beresonansi dalam alam semesta, menciptakan efek riak yang membentuk hidup Anda. Dengan secara sadar menyelaraskan pikiran Anda dengan keinginan Anda dapat menguasai hukum asumsi dan mewujudkan kehidupan yang Anda inginkan. Efek riak adalah konsep kuat yang menggambarkan bagaimana pikiran dan keyakinan kita dapat menciptakan dampak yang luas. Seperti riak yang dihasilkan ketika batu dijatuhkan ke dalam kolam. Bayangkan keyakinan Anda sebagai batu, dan hidup Anda sebagai kolam. Setiap keyakinan yang Anda jatuhkan, baik positif maupun negatif, menciptakan riak yang meluas ke seluruh kolam, mempengaruhi setiap aspek kehidupan Anda. Pertimbangkan dampak yang berlipat ganda dari keyakinan positif. Setiap keyakinan positif memulai riak. Gelombang positif yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Keyakinan kecil, yang tampaknya tidak signifikan, adalah katalis untuk perubahan yang lebih besar. Ketika Anda percaya bahwa Anda bisa bangun pagi, Anda menciptakan riak, dan ketika riak itu bertemu dengan realitas, Anda mendapati diri Anda bangun pagi, dengan penuh energi, dan siap untuk menghadapi hari Anda. Ada banyak contoh nyata dari efek riak. Setiap orang sukses yang Anda lihat hari ini dimulai dengan sebuah keyakinan, sebuah batu yang mereka jatuhkan ke dalam kolam kehidupan mereka. Misalnya, Oprah Winfrey percaya bahwa dia bisa mengatasi kesulitan dan membuat perbedaan di dunia. Keyakinan itu menciptakan riak yang kuat, yang mengubah hidupnya dan kehidupan jutaan penontonnya. Sekarang saatnya giliran Anda untuk menciptakan riak positif Anda sendiri. Mulailah dengan mengidentifikasi sebuah keyakinan positif yang ingin Anda kembangkan. Visualisasikan riak-riak yang dapat diciptakannya, dan dampak positif yang akan ditimbulkan dalam hidup Anda.
Setelah itu, rawat keyakinan tersebut dengan sadar, biarkan mempengaruhi pikiran dan tindakan Anda. Namun, ingatlah pentingnya kesadaran terhadap riak yang Anda ciptakan. Tidak semua riak membawa manfaat, dan beberapa bahkan dapat mengganggu ketenangan kolam kehidupan Anda. Waspadai keyakinan negatif dan potensinya untuk menciptakan riak yang merugikan. Efek riak merupakan mekanisme penting dalam menguasai hukum asumsi. Saat Anda dengan sadar menciptakan dan memanfaatkan riak positif dalam hidup, Anda tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga menciptakan dampak positif yang menyebar ke seluruh dunia. Ingatlah, setiap riak itu penting. Jadilah batu kecil yang memulai riak positif itu. Untuk memperkuat asumsi Anda dan meningkatkan kekuatan hukum asumsi, disarankan untuk menggunakan pendekatan yang beragam. Pertama, manfaatkan kekuatan visualisasi. Bayangkan hasil yang Anda inginkan dengan sangat jelas, seolah-olah Anda sudah mengalaminya. Tenggelamlah dalam detail sensorik dari visualisasi tersebut, seperti pemandangan, suara, dan emosi. Praktik ini membantu memperkuat keyakinan Anda dan membuat asumsi Anda menjadi lebih kuat. Kedua, gunakan afirmasi dalam rutinitas harian Anda. Pernyataan positif dalam bentuk waktu masa kini dapat memperkuat keyakinan dan asumsi Anda, dan secara efektif mempersiapkan panggung dalam manifestasinya. Pilih afirmasi yang sesuai dengan Anda dan ulangi secara teratur. Lebih baik dengan suara keras, agar tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Ketiga, selaraskan emosi Anda dengan asumsi Anda. Rasakan kegembiraan, pemenuhan, dan kepuasan karena telah memiliki apa yang Anda inginkan. Keselarasan emosional tidak hanya mempercepat proses manifestasi, tetapi juga membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Namun, dalam mempraktikkan teknik-teknik ini, kesabaran sangatlah penting. Beberapa riak mungkin memerlukan waktu untuk mencapai tepi realitas Anda. Seperti halnya merawat sebuah benih hingga menjadi pohon dewasa, asumsi Anda memerlukan usaha dan kesabaran yang konsisten untuk sepenuhnya terwujud menjadi kenyataan. Ingatlah, hukum asumsi bukanlah tongkat ajaib, tetapi prinsip yang kuat, yang ketika dipahami dengan kesabaran dan konsistensi, dapat mengubah hidup Anda secara mendalam. Saat memulai perjalanan dengan hukum asumsi, penting untuk mewaspadai beberapa jebakan yang dapat menghalangi kemajuan Anda. Salah satu tantangannya adalah terlalu terikat pada hasil. Sangat mudah terjebak dalam hasil akhir dan melupakan momen saat ini. Penting untuk diingat bahwa, meskipun berfokus pada hasil yang diinginkan adalah hal yang mendasar dalam mewujudkan impian Anda, hal itu tidak boleh menyebabkan keadaan yang mendambakan atau kecemasan yang terus-menerus. Nikmati perjalanannya dan mempercayai prosesnya. Jebakan umum lainnya adalah mengabaikan langkah-langkah untuk bertindak. Meskipun kekuatan asumsi dan visualisasi sangat besar, mereka bukanlah pengganti untuk mengambil tindakan. Hukum asumsi bukanlah tiket untuk berpuas diri. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk menyelaraskan tindakan dengan asumsi Anda. Seperti kata pepatah lama, Tuhan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Pepatah ini menegaskan pada kita akan pentingnya keseimbangan antara bermimpi dan bertindak. Visualisasikan, asumsikan, dan bermimpilah, tetapi jangan lupa untuk bertindak. Keseimbangan antara keduanya adalah esensi dari mewujudkan keinginan Anda. Anggaplah menanam benih adalah bermimpi dan mengasumsikan. Lalu menyiramnya dan memberikan sinar matahari adalah tindakannya. Keduanya sama-sama penting untuk pertumbuhan manifestasi Anda. Jagalah keseimbangan ini, dan Anda akan menavigasi perjalanan asumsi Anda dengan sukses. Dalam skema besar keberadaan, kita bukanlah sekedar penonton belaka, tetapi peserta aktif dengan kekuatan tak terbatas dalam diri kita untuk membentuk takdir kita sendiri. Kekuatan ini, yang melekat pada setiap individu, seperti kuas seorang seniman yang dapat melukis kanvas kehidupan kita dengan warna aspirasi dan impian kita. Hukum asumsi adalah prinsip panduan yang dapat membantu kita menggunakan kekuatan ini secara efektif.
Hal ini seperti memutar kunci untuk membuka pintu kemungkinan dan melangkah ke dalam alam realitas yang kita inginkan. Saat dimanfaatkan, hukum asumsi berfungsi sebagai kekuatan transformasi, membuka jalan bagi perubahan mendalam dalam hidup kita. Ini adalah perjalanan penemuan diri dan mewujudkan potensi sejati kita. Seperti kapal yang berlayar, hukum asumsi membawa Anda dalam perjalanan menuju impian Anda. Ingatlah, perjalanan ini sama pentingnya dengan tujuannya. Nikmatilah prosesnya dan jangan hanya menunggu hasilnya. Sebagai kesimpulan, hukum asumsi bukanlah konsep filosofi semata, tetapi prinsip yang dapat diterapkan, yang dapat mengubah impian menjadi kenyataan. Hal ini mendorong Anda untuk mengasumsikan realitas yang Anda inginkan dan mengambil tindakan menuju keinginan tersebut, serta membentuk takdir Anda dalam prosesnya. Sekian untuk video kali ini. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan. Saatnya untuk meraih kekuatan tersebut, menggunakannya, dan menyaksikan dampak transformatifnya terhadap hidup Anda. Terima kasih sudah menonton.